Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Irawan Subakti, 2. Muhammad Wahyu Prayoga, 3. Dandi Artomoro ingin menjelaskan tentang sistem pengapian. Pengertian sistem pengapian. Sistem pengapian adalah rangkaian komponen yang bertugas untuk membakar campuran bahan bakar dan udara di dalam mesin kendaraan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan percikan bunga api di dalam ruang bakar mesin kendaraan. Api ini diperlukan untuk membakar campuran bahan bakar dan udara, sehingga dapat menghasilkan tenaga yang dibutuhkan untuk menggerakkan kendaraan. Fungsi utama sistem pengapian: 1. Memulai pembakaran mesin. 2. Mengurangi emisi gas buang. 3. Mengatur timing pengapian. 4. Memastikan sistem pengapian. 1. Baterai atau api adalah sumber listrik untuk seluruh sistem. 2. Koil pengapian untuk meningkatkan tegangan listrik dari aki agar cukup untuk menciptakan percikan api. 3. Distributor untuk mengarahkan tegangan tinggi ke busi di setiap silinder secara bergantian. 4. Kabel tegangan tinggi untuk menghubungkan koil, distributor, dan busi. 5. Busi untuk mempercikan bunga api. Baik, saya Muhammad Wahyu Prayoga akan melanjutkan tentang jenis-jenis sistem pengapian. Sistem pengapian dibagi menjadi dua, yaitu sistem konvensional dan sistem pengapian elektronik. Sistem konvensional adalah sistem pengapian awal yang menggunakan platina dan distributor untuk mengalirkan arus listrik ke busi. Sistem ini kini hanya ada di mobil 2. 2. Ada sistem pengapian elektronik. Sistem pengapian elektronik adalah rangkaian pengapian mesin yang menggunakan komponen elektronik untuk menghasilkan percikan api di dalam ruang bakar. Di antaranya adalah sistem TCI (Transistor Coil Ignition), sistem TLI atau Distributor-less Ignition, sistem CTI atau Capacitor Discharge Ignition, dan pengapian berbasis SCU. Kemudian pada sistem pengapian elektronik terdapat sistem CTI atau Capacitor Discharge Ignition yang merupakan salah satu komponen kecil yang ada pada mobil. Tugasnya adalah untuk mengatur pengapian kendaraan bermotor dengan memanfaatkan arus pengosongan muatan discharge current yang berasal dari kondensator. Komponen utama sistem CTI yaitu kapasitor yang berfungsi untuk menyimpan listrik yang bertegangan tinggi. 2. Koil pengapian yang berfungsi untuk memperkuat tegangan listrik yang diterima kapasitor. 3. Busi yang berfungsi untuk menghasilkan percikan listrik yang nantinya digunakan untuk pembakaran campuran bahan bakar dan udara. 4. Ada trigger mekanis yang berfungsi untuk mengatur waktu pelepasan muatan listrik dari kapasitor. Kemudian ada cara kerja sistem pengapian. Yang pertama adalah sistem konvensional. Cara kerja sistem konvensional adalah yang pertama, arus positif dari baterai akan mengalir ke kunci kontak yang akan diteruskan menuju ke kumparan primer di koil pengapian. Arus positif dari kumparan primer akan mengalir menuju platina. Di dalam platina tersebut terdapat cam atau knob yang berfungsi untuk membuka dan menutup kontak platina. Pada saat kontak platina menutup, arus akan mengalir dan menimbulkan medan magnet di koil pengapian. Namun saat ketika platina membuka, arus yang mengalir akan terputus dan kemagnetan tersebut akan runtuh. Runtuhnya kemagnetan tersebut akan menghasilkan tegangan tinggi di kumparan sekunder. Tegangan tinggi tersebut akan mengalir menuju distributor.
Nah, di dalam distributor tersebut terdapat rotor yang berfungsi untuk mendistribusikan tegangan tinggi tersebut menuju kabel koil masing-masing silinder sesuai firing order dari kabel busi tersebut. Tegangan tinggi akan disalurkan menuju ke busi untuk memercikan bunga api. Kemudian ada cara kerja sistem pengapian CTI. Di sistem pengapian CTI, ketika kunci kontak pada posisi on, arus dari baterai akan mengalir menuju saklar dan dilanjutkan mengalir menuju kumparan penguat arus atau koil yang ada di dalam CTI. Arus yang sudah melalui koil tersebut akan meningkatkan tegangan baterai yang awalnya 12 volt menjadi 220 volt AC. Kemudian arus tersebut akan diarahkan oleh diode dan dialihkan menuju kondensor untuk disimpan sementara. Kemudian dari hasil putaran mesin yang sudah menyala, arus tadi akan menghidupkan SCR yang akan memicu kondensor untuk mengalirkan arus menuju ke kumparan primer koil pengapian. Hasilnya akan memunculi tegangan induksi pada kedua kumparan. Nah, tegangan tersebut akan membuat busi memercikan bunga api untuk membakar campuran bahan bakar dan udara yang ada di dalam ruang bakar. Oke, di sini saya akan melanjutkan perbandingan sistem pengapian konvensional dan elektronik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dandi Artomoro. Oke, jadi untuk perbandingannya adalah dari sistem konvensional. Untuk kelebihannya ada 1, sederhana dan mudah diperbaiki. 2, perawatan lebih murah. 3, toleransi lebih tinggi. Untuk kekurangan dalam sistem konvensional adalah pembakaran kurang efisien, memerlukan perawatan yang rutin, tidak optimal dalam cuaca ekstrim. Untuk kelebihan dari sistem elektronik, untuk yang pertama menggunakan sensor dan modul elektronik. Yang kedua ada pembakaran lebih efisien, dan perawatan lebih sedikit. Untuk kekurangannya adalah biaya perbaikan lebih tinggi, kompleksitas lebih tinggi, ketergantungan pada sensor. Masalah umum yang sering terjadi adalah percikan bunga api lemah. Penyebabnya busi kotor atau rusak. Solusinya adalah cek dan ganti busi secara berkala. Yang kedua ada percikan api tidak sampai ke busi. Penyebabnya adalah kabel busi bocor. Solusinya cek kabel busi untuk memastikan tidak ada kebocoran arus. Yang ketiga, tegangan tidak cukup untuk pengapian. Penyebabnya koil pengapian lemah. Solusinya, periksa koil pengapian dan distributor untuk memastikan tegangan yang cukup. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok 2 tentang sistem pengapian. Jadi, kesimpulannya adalah sistem pengapian merupakan komponen vital dalam kendaraan. Perawatan yang tepat akan menjaga performa mesin dan efisiensi bahan bakar. Pemahaman tentang sistem pengapian bisa membantu dalam mendiagnosis awal masalah pada kendaraan. Terima kasih. Kami dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah ketik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.